Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rape. Dan seperti biasa, gue di sini bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai season keduanya ya dari alur cerita Benua Kaisar atau kelanjutan dari Battle Trough di Heaven itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur cerita versi novelnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang dikagetkan oleh kedatangan Zeni lewat teleportasi, saat ini lalu Zeni menceritakan kepada semua orang kenapa dia bisa tiba-tiba ada di ruangan ilusi ini. Jadi awalnya dia menyusul Xiaoyan ke lembah hantu, namun dia tidak menemukan siapapun di sana. Setelah berhari-hari mencari, sampai suatu saat Zeni bertemu dengan Xiaoyao di gerbang ruang ilusi. Zeni pun mengatakan niat datang ke tempat itu untuk mencari Xiaoyan. Untungnya Xiaoyao mempunyai teknik khusus untuk berteleportasi ke suatu tempat dari anggota klan yang lainnya. Detailnya Xiaoyao tidak menjelaskan itu. Jadi itulah kenapa alasannya Zeni tiba-tiba muncul di domain ilusi ini. Setelah Xiaoyao berhasil mengantarkan Zeni, Xiaoyao pun bergegas memasuki lubang teleportasi lagi. Xiaoyao hanya akan menunggu Xiaoyan di gerbang pintu fantasi ini karena Xiaoyao mengalami trauma sebelumnya. Itulah alasannya kenapa Xiaoyao tidak ingin memasuki domain ini. Yang belum paham gue jelasin dulu di sini. Xiaoyao itu punya kekuatan kayak teleport untuk ke orang-orang Xiao. Dimanapun orang-orang Xiao itu berada, dia mempunyai teleport untuk ke orang yang dia tuju. Selama itu adalah anggota dari klan Xiao atau keturunan-keturunan Xiao gitu ya. Lanjut. Jadi itulah kenapa Zeni bisa tiba-tiba muncul di dalam domain ilusi ini. Zeni pun terkejut ketika melihat teman-temannya terlihat menyedihkan saat ini. Lalu dia segera mengeluarkan semua pil obat yang dia bawa. Lalu dia berikan semua anggota kelompok Xiaoyan pil obat itu. Setelah itu energi Xiaoyan dan yang lainnya pun perlahan-lahan mulai pulih. Setelah itu Xiaoyan lalu menatap Zeni. Akhirnya Xiaoyan pun tidak bisa menahan lagi. Dia langsung menarik Zeni dan memeluknya erat-erat. Zeni pun rupanya tidak menyangka kalau Xiaoyan akan melakukan ini. Pada saat ini Zeni merasa bahwa semua yang dia lakukan tidaklah sia-sia. Bahkan walaupun dia harus menghadapi kematian bersamanya sekarang, dia akan merasa bahagia. Sementara itu orang-orang yang lain mereka menyaksikan adegan ini dengan tenang. Mereka semua ikut bahagia. Namun sayangnya momen indah ini dirusak oleh Heizun yang tiba-tiba meraung. Zeni lalu mengeluarkan senjatanya dan berdiri di belakang Xiaoyan. Kali ini Zeni menyelamatkan semua orang dari bahaya. Senjata Zeni itu bernama Evergrande Dream Ring. Panjangnya sekitar 1 kaki dan bentuknya setengah lingkaran. Lalu Zeni bertanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan, tolong beritahu bagaimana situasi di sini kali ini, ucap dari Zeni. Xiaoyan pun langsung menceritakan semuanya secara detail tentang situasi di domain ilusi ini. Lalu Zeni mencoba menganalisis semua informasi yang didapatkan dari Xiaoyan dan membuat kesimpulan dari ini. Kekuatan domain ini memang tidak terbatas, tetapi aku yakin kekuatan Heizun ini pasti ada batasnya. Dan setelah mempelajari semua hal yang kalian lalui di sini, aku kira 12 periku ini bisa membunuhnya. Tetapi tolong beri aku waktu untuk menyiapkannya, ucap dari Zeni. Penjelasan Zeni membuat semua orang menjadi kagum. Xiaoyan lalu berkata, baiklah kalau begitu. Selagi kamu menyiapkan seranganmu itu, aku dan yang lainnya akan membuat Heizun sibuk, ucap dari Xiaoyan. Semua orang pun langsung melesat menyerang Heizun kembali untuk memberikannya waktu kepada Zeni. Setelah itu Zeni menghela nafas, lalu dia duduk bersila dan membentuk segel tangan yang rumit. Lalu 12 peri bertopeng muncul dan dikendalikan oleh Zeni. Pada saat ini pertempuran Xiaozan dengan Heizun juga sangat mengerikan. Dadedok buar. Xiaozan terkena serangan dari Heizun. Darah di tubuh Xiaozan mengalir sangat deras. Dia lalu menutupi lukanya dengan satu tangannya. Dan darah di antara jari-jarinya terus mengalir. Xiaozan telah kehilangan banyak darah. Dia bisa merasakan dia tidak berdaya kali ini. Heizun, aku pasti akan membunuhmu, ucap dari Xiaozan. Perlahan-lahan kesadaran akan Xiaozan mulai kabur.
Dia lalu memejamkan matanya dan menggelengkan kepalanya beberapa kali. Dia berusaha menjaga dirinya agar tetap sadar dan tidak pingsan. 12 alt milik Jenny yang masing-masing memegang perisai mendekati Haejun selangkah demi selangkah. Sementara itu, kekuatan kabut darah dalam domain ini juga terus meningkat. Kabut darah itu lalu menembaki perisai milik para peri tersebut. Perisai dari ke-12 peri itu pun hampir hancur kali ini. Sepertinya ke-12 peri itu tidak akan sanggup untuk mendekati Haejun. Perisai peri itu pun akhirnya meledak. Namun segera setelah perisai itu meledak, tubuh ke-12 elf itu melengkung seperti busur. Lalu tombak perang di atasnya muncul dan melesat ke depan. Tombak ini benar-benar mengandung kekuatan yang sangat besar. Buar! Haejun lalu berteriak kesakitan. Skill bertarung yang bagus, ucap dari Xiaozan. Haejun yang sekarang kesakitan memberikan kesempatan untuk Xiaozan terus menyerangnya. Xiaozan lalu menarik napas dalam-dalam, memadatkan seluruh tubuhnya dan memberikan pukulan penuh kepada Haejun. Dadedok, buar! Akibat serangan Xiaozan, sumber kehidupan Haejun pun hilang. Dan domain darah ini telah kehilangan kekuatan pendukungnya. Dengan hilangnya sumber kehidupan, tubuh besar Haejun jatuh ke tanah dan berhasil dikalahkan. Saudari Jenny, kamu memang luar biasa, ucap dari Jiying penuh dengan kekaguman melihat Jenny. Sudahlah, ayo kita cepat selesaikan ini dan segera mengambil inti sihirnya, ucap dari Jenny. Karena Haejun adalah monster bintang 6 tingkat atas, jadi seluruh tubuhnya adalah harta karun. Lalu Xiaoyan berdiri di samping mayat Haejun dengan hati-hati. Setelah memeriksa mayat Haejun, Xiaoyan merasa sangat gembira karena dia mendapatkan bahan-bahan yang bagus dari seluruh tubuh Haejun ini. Sepertinya kita mendapatkan banyak barang bagus, ucap dari Xiaozan. Zenny pun melihat itu, dia lalu tersenyum. Namun aku sedikit heran, kita telah mencapai akhir dari seluruh ilusi ini, tetapi mengapa kita tidak merasakan api surgawi dan segel roh? Padahal Zhan Lao sudah berkata kepadaku bahwa dia merasakan keberadaan api surgawi. Tetapi sampai saat ini masih saja tidak ada fluktuasi energi sama sekali, ucap dari Xiaoyan. Oh, daripada kita memikirkannya, lebih baik kita terus mencari. Mungkin kita akan menemukan petunjuk lainnya, ucap dari Xiaozan. Lalu semua orang pun pergi ke tebing mencari bebatuan, memeriksa semak-semak tetapi tetap tidak menemukan apapun. Xiaoyan sedikit merasa kesal kali ini. Dia dan teman-temannya sudah mempertaruhkan nyawanya di sini, tetapi malah belum menemukan harta yang dia cari. Xiaozan melihat kekecewaan di wajah Xiaoyan. Dengan kesal dia menendang batu sesuka hatinya. Saat dia menendang batu, dia menemukan sesuatu di bawah tanah yang membuatnya tertarik. Tanah di sekitar Xiaozan berdiri tiba-tiba retak dan amblas ke bawah, membuat sebuah celah yang mengujung ke ruangan bawah tanah. Lalu Xiaozan pun memanggil semua orang. Xiaoyan yang melihat itu, dia lalu berkata, "Tempat apa ini?" tanya dari Xiaoyan. Mereka hanya berani mengintip dari atas karena takut ada bahaya yang muncul dari bawah. Zenny lalu berkata, "Hei, mungkin saja api surgawi dan segel roh ada di bawah sana. Kita telah mencarinya ke segala tempat tetapi tidak menemukan apapun. Ini jelas satu-satunya harapan kita," ucap dari Zenny. "Mungkin juga ini adalah jalan keluar dari ruangan ilusi ini," ucap dari Li Shaolong. Xiaoyan lalu mendengarkan kata-kata Zenny dan Li Shaolong, lalu melihat jauh ke dalam celah dan dengan cepat membuat penilaian di dalam hatinya. "Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi ke bawah sana," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berjalan menuruni tangga dengan hati-hati. Setelah pertempuran habis-habisan melawan Haejun, semua orang menjadi agak gugup sekarang. Setelah menuruni tangga dan berbelok sedikit, apa yang dilihat semua orang sekarang adalah sebuah ruangan kosong yang besar dan sangat sederhana. Di dalamnya ada sebuah gerbang yang bercahaya. Kemudian Xiaoyan memimpin semuanya untuk mendekati gerbang cahaya dengan hati-hati. Saat Xiaoyan sudah dekat dengan gerbang cahaya itu, sayap tulang di belakang Xiaoyan tiba-tiba terbuka secara otomatis. Tampaknya ini adalah efek dari gerbang cahaya itu. Lalu dia sepertinya terhisap oleh cahaya itu. Daya tariknya semakin kuat.
Tetapi ketika semua orang merasa kebingungan, sementara itu Xiaoyan menemukan bahwa cahaya yang mengelilingi dirinya seperti pola air, membuatnya sangat nyaman. Xiaoyan juga merasakan perubahan yang aneh. Cahaya itu terus mengalir ke badan dan tulang Xiaoyan. Tidak hanya itu, Xiaoyan juga merasa tubuhnya semakin kuat. Dan setelah beberapa saat, cahaya yang mengelilingi Xiaoyan pun menghilang. Setelah itu, Xiaoyan lalu berkata, "Jika aku tidak salah kali ini pasti peninggalan leluhur klan Phoenix surgawi di daratan benua kaisar ini," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan memberitahu semua orang asal-usul tulang dan sayapnya. Setelah mendengarkan pengalaman Xiaoyan sebelumnya, semua orang merasa bahwa penilaian Xiaoyan itu benar. Setelah mendengar itu, Li Shaolong lalu berkata, "Kalau begitu, kami akan melindungimu selagi kamu menyempurnakan sayap tulangmu. Kami akan melindungi sambil mencari sesuatu di sini. Dengan hati-hati melihat apakah ada petunjuk tentang api surgawi atau segel roh itu," ucap dari Li Shaolong. Kelompok Xiaoyan segera menyebar sambil melindungi Xiaoyan sambil mencari petunjuk-petunjuk lainnya. Selama total 49 hari, hanya api pemurnian yang menyala di ruangan yang redup ini. Sayap tulang milik Xiaoyan pun akhirnya berubah dan ada gelembung demi gelembung terus muncul dari tulang sayap Xiaoyan, membentuk warna yang berkabut. Ini adalah tanda bahwa pemurnian akan berhasil. Dan ini juga merupakan tahap paling kritis untuk pemurnian. Selama 49 hari ini, Zeni terus menjaga Xiaoyan. Dia menyeka keringat untuknya dan menyiapkan sebotol King Liye apabila Xiaoyan membutuhkannya. 7 hari kemudian, api surgawi yang mengelilingi sayap tulang milik Xiaoyan semakin kecil. Semua orang lalu berkumpul di sekitaran Xiaoyan. Sayap tulang yang besar esensinya murni, ini memang yang terbaik, ucap dari semua orang yang melihat sayap tulang baru Xiaoyan ini. "Sayap ini benar-benar kuat," ucap dari Xiaoyan. "Xiaoyan, selamat atas keberhasilanmu kali ini," ucap dari Xiaozang. "Selamat," ucap dari Zeni. "Xiaoyan, selain kecepatannya, apalagi yang istimewa dari sayap ini?" tanya dari Storm. Xiaoyan lalu menjawab, "Jujur saja aku tidak tahu dan aku belum mencobanya," ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan tanpa sengaja sayap tulangnya menempel pada dinding ruangan bawah tanah. Tetapi dinding itu meninggalkan bekas goresan. Pada awalnya Xiaoyan sedikit terkejut bahwa dia tidak menyangka ujung sayap tulangnya begitu tajam. Selain cepat, ternyata sayap ini sangatlah tajam, ucap dari Xiaoyan. Perjalanan domain ilusi ini benar-benar bermanfaat bagi Xiaoyan. Hatinya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Di bawah kepemimpinan Xiaoyan, semua orang lalu memasuki gerbang cahaya kali ini. Tetapi setelah keluar dari gerbang cahaya itu, Xiaoyan merasakan tidak ada pemandangan yang familiar di depannya. Jelas ini bukanlah jalan keluar dan mungkin saja api surgawi dan segel roh berada di dalam sini. Sejauh mata memandang, tempat ini dipenuhi dengan hamparan bunga. Tempat ini memiliki keindahan yang sangat berbeda, ucap dari Zeni. "Semua ini benar-benar menakjubkan," ucap dari Jiying. Xiaoyan pun lalu berkata, "Sepertinya ada sesuatu dari kejauhan sana," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melihat raksasa yang menggunakan baju besi dan berat. Itu adalah binatang perang penghancur gunung. Kenapa dia bisa muncul di sini? Ucap dari Li Shaolong. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, sepertinya kita harus ganti arah," ucap dari Xiaoyan. Lalu mereka pun berbalik dan bergegas menuju arah yang lain. Namun setelah beberapa saat, tiba-tiba Zanlao berteriak, "Xiaoyan, ada api surgawi di sini. Aku pasti tidak salah lagi kali ini. Tetapi sepertinya masih ada bau binatang buas kuno. Api surgawi memang selalu dijaga oleh binatang buas," ucap dari Zanlao. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Hei, tempat ini terlalu luas. Ada 9 gunung besar dengan 9 binatang buas kuno bintang 6. Di mana itu tempatnya? Mana mungkin aku harus melawan mereka semua," ucap dari Xiaoyan. "Hei, 9 binatang buas. Bagaimana mungkin?" ucap dari Zanlao. "Aku melihatnya dengan mataku sendiri," ucap dari Xiaoyan. "Nah, itu mungkin tidak benar," ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu berkata,
"Apa maksudmu?" tanya dari Xiaoyan. Zanlao lalu berkata, "Mungkin saja kesembilan binatang buas itu adalah ilusi," ucap dari Zanlao. Mendengar itu, lalu Xiaoyan berbincang untuk mendiskusikan sesuatu dengan kelompoknya. Xiaoyan lalu berkata, "Sepertinya kita harus mencoba mengalahkan salah satu dari binatang buas di sini," ucap dari Xiaoyan. Lalu Li Shaolong memberikan informasi yang terperinci tentang apa saja binatang buas yang ada di sana dan bagaimana kekuatannya. Setelah mendengarkan Li Shaolong menjelaskan monster-monster yang ada di sana, Zeni lalu berkata, "Baiklah, setelah mendengar analisa dari Li Shaolong, mari kita mulai untuk mencoba melawan Gongwu terlebih dahulu," ucap dari Zeni. Ji Ying lalu berkata, "Ya, itu benar. Mari kita coba dengan yang terlemah saja terlebih dahulu," ucap dari Ji Ying. Xiaoyan lalu berkata, "Walaupun lemah, tetap saja itu adalah binatang buas kuno. Semua orang harus berhati-hati," ucap dari Xiaoyan. Lalu semua orang itu terbang mendekati daratan rendah melalui hutan. Kera Gungwo berada di puncak gunung kelima. Lalu kelompok Xiaoyan berhenti dan bersembunyi di bawah bayangan pohon besar. "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" tanya dari Storm. "Rencananya tetap sama, kita harus membunuh kera itu," ucap dari Xiaoyan. Dalam sekejap lalu semua orang telah menginjakkan kaki di gunung kelima ini. Setelah Xiaoyan menginjakkan kakinya di gunung kelima ini, kera Gungwo lalu berbalik dan meraung. Kera ini tingginya lebih dari 100 meter dan rambut panjangnya keabu-abuan menutupi seluruh tubuhnya. Kera Gongwu berkata, "Beraninya kamu menginjakkan kaki di daerah terlarang 9 penjaga ini," ucap dari kera Gongwu. Li Shaolong perlahan melangkah maju. Lalu dia berkata, "Aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu kera Gongwu, binatang buas kuno yang hebat itu?" ucap dari Li Shaolong. Kera itu menghantamkan tinjunya dan berkata, "Beraninya kalian mempertanyakan garis keturunan bangsawan kera Beng Gungwo," ucap dari kera Gungwo. Li Shaolong kembali berkata, "Sejauh yang aku tahu, kera Gungwo lahir di magma vulkanik wilayah barat dari zaman kuno. Dulu di tubuhnya berwarna merah menyala. Kenapa bulumu berwarna abu-abu?" tanya dari Li Shaolong. Mendengar pertanyaan itu, mata kera Gongwu sedikit panik. Dia terlihat mengamuk. Li Shaolong kembali bertanya, "Kenapa? Apakah kamu bukan kera Gongwu?" tanya dari Li Shaolong. Kera Gongwu terdiam sejenak. Keheningan tidak berlangsung lama. Kera Gongwu segera mengepalkan tangannya dan menghantamkannya ke arah Li Shaolong. Xiaozan dengan cepat maju dan menangkis pukulan dari kera Gongwu itu. Setelah Xiaozan menangkis pukulan kera Gongwu itu, Xiaozan mundur beberapa langkah. Doki yang sangat besar tiba-tiba melonjak naik dari tubuh kera Gongwu itu. Xiaoyan lalu mengangkat telapak tangannya. Api biru mulai naik dan segera ditembakkan ke arah kera Gongwu itu. Sebelum api surgawi Xiaoyan sampai ke tubuh kera Gongwu itu, api biru milik Xiaoyan seketika lenyap begitu saja. Xiaoyan yang melihat itu dia lalu terkejut. Dia lalu berkata, "Api surgawi tidak akan lenyap oleh api lainnya, terkecuali oleh api surgawi lagi," ucap dari Xiaoyan. Sementara itu, kera Gongwu lalu mengeluarkan api berwarna abu-abu dari tubuhnya. Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya. Pedang besar pun muncul. Api berwarna biru mulai naik dan melilit pedang itu. Xiaoyan segera melesat ke arah kera Gongwu. Pedang di tangannya pun segera diayunkan. Hiya, buar! Tempat itu pun bergetar hebat. Xiaoyan terpental ke belakang. Zeni lalu melambaikan tangannya. Ratusan daun yang tajam lalu melesat ke arah kera Gongwu itu. Saat tubuh kera Gongwu sedikit terluka karena serangan itu, kera Gongwu mengangkat kedua tangannya. Api abu-abu mulai berkumpul dan lalu dihantamkan ke arah kelompok Xiaoyan. Untungnya kelompok Xiaoyan berhasil menghindarinya. Tetapi pegunungan yang berada di belakang Xiaoyan hancur terkena oleh api abu-abu milik kera Gongwu ini. Xiaozan lalu mengepalkan tangannya dan dengan segera melesat ke arah kera Gongwu. Buar! Xiaozan mundur beberapa langkah. Seteguk darah lalu dimuntahkan oleh Xiaozan. Meskipun pukulan Xiaozan berhasil mengenai kera Gongwu itu, tetapi api abu-abu di sekitaran tubuh kera Gongwu membuat Xiaozan juga mengalami luka parah. Li Shaolong lalu bergegas maju. Dia lalu berteriak, "Nine Taurs,
One Line Sky, ucap dari Lee Shaolong. Melihat Lee Shaolong bergegas maju, kera Gongwu mengangkat tangannya. Ji Ying lalu mengayunkan tongkat kristalnya. Angin tornado pun melintas dan menahan tangan kera itu. Buar, serangan dari Lee Shaolong pun berhasil mengenai kera Gongwu itu. Dada kera Gongwu berlubang terkena serangan Lee Shaolong. Tidak sampai di situ, Xiaojan lalu menghantamkan tinjunya ke arah kera Gongwu itu. Dadedok, buar. Kera Gongwu lalu terpental menghantam tebing. Batu di atas tebing pun berjatuhan menghantam kera Gongwu. Sementara itu Nan Erming segera membentuk segel tangan dan dua ular sanca hijau muncul lalu bergegas mengelilit tumpukan batu itu. Xiaoyan juga membentuk segel tangan. Kekuatan spiritualnya lalu melonjak. Dia lalu berkata, "Huang Kuan Tian Injer." Sosok besar ilusi terbentuk dan gelombang sonik ditembakkan ke arah tumpukan batu yang berada di kera Gongwu itu. Buah, dadedor. Angin kencang tiba-tiba menyapu. Piton Nan Erming dan sosok besar ilusi Xiaoyan tiba-tiba lenyap. Tumpukan batu mulai bergerak dan mengungkap sosok kera Gongwu yang kini tubuhnya hampir pulih dari luka-lukanya. Tatapan Xiaoyan menyapu sekitarnya. Tidak ada jejak darah dari kera Gongwu itu. Xiaoyan lalu berkata, "Tidak ada jejak darah. Mungkinkah itu api surgawi?" tanya dari Xiaoyan. Xiaoyan segera menggunakan jurus 3000 petir dan dengan cepat menebas-nebas pedangnya ke arah kera Gongwu. Satset, dededor. Luka yang diakibatkan Xiaoyan tidak meninggalkan jejak darah sama sekali. Xiaoyan lalu bergumam, "Ini benar-benar api surgawi." Dan api surgawi ini memiliki ketahanan yang luar biasa, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu kembali ke kelompoknya dan menjelaskan itu. Bertahun-tahun yang lalu ada binatang buas kuno yang disebut binatang fantasi. Binatang ini sangatlah kuat, tetapi sangat disayangkan bahwa binatang buas itu terbunuh dan hancur dalam bencana kuno dan akhirnya punah. Tetapi salah satu dari mereka diberkati oleh surga dan mendapatkan kesempatan yang besar, yaitu menjadi api psikis. Meskipun kekuatan apinya tidak sehebat api surgawi lainnya, api psikis memiliki kemampuan memulihkan yang sangat cepat. Api psikis berada di peringkat ke-16 peringkat api surgawi dan juga mempunyai efek spesial untuk pemulihan obat. Kera Gongwu adalah api surgawi, api psikis. Hanya saja jiwanya masih dalam masa pertumbuhan. Orang-orang pun lalu mengangguk setelah mendengar itu. Kelompok Xiaoyan segera melesat dan menyerang kera Gongwu secara bersamaan. Dadedor, buar. Pertarungan yang sengit terus berlangsung selama beberapa hari. Selama ini Xiaoyan dan teman-temannya pun merasa kelelahan menghadapi regenerasi kera Gongwu yang terlalu cepat. Begitu mereka menggunakan serangan, tubuhnya akan kembali segera sembuh. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Bro, sebenarnya gue kagak mau bro diberhentiin gini, cuman emang skripnya habis sampai di situ bro. Itu tuh kita mikirnya lama bro, karena di episode di chapter 369 itu panjang banget sama kayak di chapter sebelumnya yang gue cuma ngupload satu video doang. Itu emang benar-benar panjang bro. Jadi nggak bisa kita, kalau misalkan udah normal kita pasti uploadnya juga normal. Gue juga bukannya nggak mau gue ngupload banyak bro. Kalau gue ngupload banyak justru gue seneng bro. Serius gue. Cuman ya kadang skrip itu ada yang susah per chapternya. Emang ada yang bener-bener kita ngarang sendiri gitu, tapi jalurnya harus tetap kayak tadi aja yang berselisihan. Kalau kalian yang baca itu antara Xiao Yao itu ada di domain atau dia nunggu di gerbang, itu rumit banget bro. Kalau kita diskusi tuh emang si Xiao Yao tuh nggak ada di situ, tapi si Jenny bisa masuk ke, ya pokoknya pusing lah gitu kalau misalkan baca-baca itu. Gue takutnya salah-salah, kita baca dulu ke bawah yang banyak baru kita memahami dan selesai dan gue upload. Jadi please ya, gue tuh upload ini tuh ya pengen cepet keluar gua ke lapangan, hujan-hujanan, mana hujan lagi. Oke, terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gua tetep kok bakalan lakuin yang terbaik. Gua tetep bakalan upload kalau bisa mah 10-5 episode sehari. Gua seneng malah. Gua bahagia kalau bisa gua upload 5 episode sehari. Serius bro. Terima kasih ya semuanya dan semoga
Sehat selalu untuk kalian. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu sampai sekarang. Dan gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Gue ucapin buat para subscriber yang lama gue sumpah ucapin terima kasih banyak banget dan sebesar-besarnya. Semoga sehat selalu untuk kalian dan sampai jumpa. Dadah.